hukum bilangan besar atau the law of the large number dalam pelaksanaan asuransi kesehatan, memang yang diharapkan dari eh, dari payer atau penyelenggara jaminan adalah bagaimana 100% masyarakat ini membayar iuran eh, untuk jaminan kesehatan atau sharing resiko adanya masalah kesehatan kepada masyarakat yang terdampak. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya hormati, eh, pada saat ini eh, sekitar kita share screen yang tadi, yang mohon izin share screen yang 30% tadi. Ya, jadi kalau kita perhatikan sekitar 18% lebih penduduk kita itu sebenarnya sudah diatasi pembayaran iuran BPJS-nya oleh pemerintah pusat, ya sekitar 282.000 orang lebih. Nah, artinya ini eh, eh, domainnya adalah domain dari bidang sosial, ya. Artinya Dinas Sosial, kemudian Kementerian Sosial yang menetapkan siapa-siapa yang layak untuk dibayarkan iurannya oleh APBN dari, dan ini diampu oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan di pusat. Nah, ini ada sekitar 282.000 lebih orang. Artinya secara teori eh, kelompok yang terbawah dalam hal ini orang yang kurang beruntung, orang miskin dan tidak mampu sudah masuk ke dalam eh, skema pembayaran iuran yang diampu oleh pemerintah pusat. Artinya dalam hal ini diampu juga oleh, lebih khusus adalah Kementerian Sosial, ya, dan eh, Kementerian Kesehatan melalui dana APBN. Dan sebenarnya secara teoritis kalau memang data kita valid dan memang ini valid, kami akui di Dinas Sosial atau di Kementerian Sosial bahwa tidak ada masalah lagi sebenarnya masyarakat miskin kita sudah dibayar iurannya oleh pemerintah pusat. Kemudian eh, pemerintah kabupaten kota sendiri dan pemerintah provinsi ini sudah lebih dari 25% membayarkan eh, iuran pada masyarakatnya. Artinya eh, sekitar, ya katakanlah 35%, nah, lebih itu sebenarnya sudah dibayarkan oleh, maaf, sekitar hampir 40%, ya, 40%-an itu sudah dibayarkan oleh APBN dan APBD. Artinya kita percaya bahwa yang dibantu oleh APBN dan APBD ini adalah orang-orang yang miskin dan tidak mampu. Artinya eh, strata masyarakat yang menengah ke bawah lah, katakanlah begitu. Nah, eh, ini kalau kita tinjau dari eh, status ekonomi masyarakat, artinya kita meyakini insya Allah masyarakat strata menengah ke bawah sudah dapat dibayarkan iurannya sekitar 40-an% lebih itu dari APBN dan APBD. Nah, yang lain kan ada peserta yang mandiri, ada peserta yang merupakan penerima kerja seperti kita ini, aparatur dibayar oleh pemberi kerja kita, ya. Itu juga sekitar 20-an% lebih. Jadi sekitar 60-an%. Kemudian yang lain-lain juga ada. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu pandangan kami, artinya makanya Gubernur
Pak Gubernur dan PJ Gubernur yang lama maksud saya dan juga DPRD yang lama itu dapat menyetujui hal ini karena itu salah satu pertimbangannya. Nah, cuma kemudian seperti kita ketahui kami memiliki PJ Gubernur yang baru dan juga ini ada anggota legislatif DPRD provinsi yang baru dan kita perlu memberikan pemahaman yang sama ya termasuk dengan DPRD kabupaten kota yang baru juga mungkin PJ Bupati dan Wali Kota yang baru sehingga sebenarnya ini tidak perlu menimbulkan gejolak ataupun menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Saya pikir itu Pak pengantar dari diskusi kita dan kami harapkan walaupun demikian kami mengharapkan atau kita semua bertukar pikiran, bertukar gagasan sehingga ke depan eh, program jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan kesehatan nasional ini di Kepulauan Bangka Belitung memang eh, sehat ya, sehat orangnya, sehat juga anggarannya begitu. Saya pikir itu sekali lagi kami mohon nanti arahan dari kepala dinas, teman-teman kepala dinas kesehatan, kemudian teman-teman dari kepala Bakuda, kepala Bapeda, dan kepala Dinsos PMD. Itu mohon maaf sekali lagi apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Mohon masukan sarannya untuk kami sampaikan kepada pimpinan dan kita bisa formulasikan sebagai rencana tindak lanjut ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Terima kasih kepada Pak Kepala Dinas. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang dikatakan Kepala Dinas tadi, kami sebetulnya ingin masukkan lebih dalam dari teman-teman kabupaten kota, tentu saja dengan uh, apa ya pemotongan jumlah ya atau rasionalisasi lah, lebih enak kita katakan rasionalisasi jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan ini ya. Jadi kondisi saat ini teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun Bapeda Kabupaten Kota yang lebih paham ya gitu. Jadi kami mau mendengar sedikit masukan dari Bapak Ibu sekalian bagaimana kondisi di sana uh, tentang pembiayaan uh, iuran BPJS Kesehatan ini. Kita mulai dari Kabupaten Bangka dulu, yang paling dekat. Kita persilahkan Bapak Ibu yang dari Bangka. Ada yang dari Bangka? Atau acak aja, terserah siapa duluan juga nggak apa-apa. Kabupaten mana juga kita persilahkan Bapak Ibu. Dari Bapak dari Belitung bisa. Ada? Dari Belitung, Mbak. Siapa Pak? Dari Bapeda Belitung ini. Kayaknya Iya, ada fotonya, tapi nggak kedengaran suaranya Pak. Bisa begitu. volumenya dibesarkan. Apa kedengaran, Pak? Kita full ya. Kalau suara Bapak dari kami bagus. Apa sudah kedengaran, Pak? Enggak, enggak. Suaranya kecil di sini. Masih kurang bagus, Pak? Oke. Pak, belum terdengar suaranya. Bisa Gimana, Pak? kita Oke, Pak, sebentar ya kita setting suaranya supaya agak lebih kencang, Pak, sedikit. Oke, Ya, Pak. Pak. Sudah, lanjut, Pak. Sudah Baik, bisa. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rian Haryani dari Bapeda Kabupaten Belitung, Pak. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya, teman-teman sekalian,
yang ada di launching dari kabupaten kota dan provinsi. Kami menyambut baik Pak pertemuan pada siang hari ini karena memang berbicara masalah BPJS kesehatan untuk penduduk di Pulau Belitung ini menjadi permasalahan yang perlu kita sikapi bersama. Terutama kami setelah mendengar adanya penonaktifan Pak, yang semula menjadi kewenangan provinsi dan beberapa jumlah tadi disampaikan kurang lebih sekitar 70% dinonaktifkan oleh provinsi, dan provinsi menginformasikan kepada kabupaten kota menjadi kewenangan kabupaten kota. Ini terus terang aja Pak, informasi ini menjadi kaget bagi kami di kabupaten kota, khususnya di Belitung. Pada saat itu kita sedang melaksanakan penyusunan APBD perubahan. Pada saat penyusunan APBD perubahan kami sebenarnya menunggu surat resmi ya pada saat itu tentang penonaktifkan kepesertaan BPJS penduduk di Kepulauan Belitung ini. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Hotman bahwa sama kondisi keuangan kabupaten juga kota juga sedang tidak baik-baik saja juga sama Pak. Pada dasarnya seperti itu. Ya Pak. Namun dengan adanya itikat bahwa kita mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan khususnya di bidang kesehatan kepada masyarakat, itu menjadi hal yang sangat harus kita perhatikan bersama. Ada beberapa yang ingin menjadikan saran kepada teman-teman di provinsi khususnya di kesehatan Pak Ahmad dan Pak Kadis. Untuk 2024 kami di Kabupaten Belitung mungkin bisa sedikit banyak mengatasi. Namun ini untuk 2025 Pak. Nah 2025 kondisi Kabupaten Belitung saat ini mendapatkan dana daunnya turun Pak dari tahun 2024 ke 2025. Nah ini menjadi perlu disikapi benar-benar sangat kritis juga Pak. Nah di sini mungkin Pak saran kami, tadi kami mendengar bahwa 70% di tahun 2024 nonaktifkan dari provinsi. Kami berharap Pak, provinsi masih bisa menaikkan Pak. Ya, tidak 70% 2024, 2020-nya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi Pak. Karena kami di kabupaten kota juga keadaan keuangan sedang tidak baik-baik saja juga gitu Pak. Nah, ditambah pula saat ini kita semua sama-sama sedang menghadapi yang namanya penerimaan P3K Pak. Nah, ini juga menjadi tantangan kita bersama juga. Jadi saran kami untuk dipertimbangkan kembali ketika penonaktifannya apabila masih memungkinkan, jangan 70% kepesertaan kabupaten di kabupaten yang ditanggung oleh provinsi. Ya minimal ada peningkatan Pak. Jangan 70%. Seperti kami kan di Belitung kalau berdasarkan data yang ada, kepesertaan kami yang dinonaktifkan itu adalah sebanyak 7.595 jiwa Pak. Itu yang dinonaktifkan oleh provinsi dan disarankan oleh provinsi untuk menjadi beban Kabupaten Belitung. Itu Pak saran dari kami. Yang kemungkinan besar juga kan sekarang kita 2025 sedang masih proses pembahasan dengan lanjut ya, ketika ada informasi ini ya nanti kami masih bisa ada kesempatan untuk melakukan perubahan dalam rangka penyusunan di tahun 2020. Mungkin itu Pak masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih dari Pak Rian ini dari Bapeda Belitung. Tapi saya yakin kalau Belitung ini baik-baik saja Pak ya. Saya lihat kemarin pas ke Belitung ya setidaknya ya masih lebih bernapas dari provinsi kayaknya kondisi keuangannya. Makasih Pak. Jadi masukannya kami catat di sini untuk tahun 2025 intinya bisa kita tingkatkan Pak ya. Dan itu masih kami benar Pak. Baik sih kita hitung-hitung. Bisa nanti mudah-mudahan bisa kita tingkatkan Pak ya, nggak seperti bulan September ini, tapi mungkin nggak sebesar di Januari tahun 2024 Pak.
Ya, tapi mudah-mudahan kita masih ada peningkatan, Pak. Ya, tapi belum pasti, Pak, ya. Nanti kita hitung lagi itu. Makasih sekali lagi, Pak. Ya, kita persilahkan dari kabupaten lain. Dari Bangka tadi ada, biasanya dari Bangka lebih ini, ya masukannya lebih banyak biasanya dari Bangka, Bapeda, Dinas Kesehatan, atau Bakudanya. Kita persilahkan Pak, Dinsos. Izin Pak Hotma Oh ya, dari silakan Pak. Kapolda Provinsi Oh iya, sebelum lanjut kebetulan dari kawan-kawan kabupaten kota mungkin lagi mempersiapkan untuk apa yang ingin ya disampaikan. silakan Kami Pak. izin mendahului, boleh Pak Hotma? Oh silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hotma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk Sore kita Pak. kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Hotma, Pak Kadinkes Provinsi sudah memfasilitasi kegiatan penting ini. Kami dari Bakuda, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedikit ingin menambahkan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, menambahkan informasi yang di awal tadi Pak Hotma sudah sampaikan. Pertama, situasi APBD masing-masing kita, provinsi, kabupaten, kota, memang betul disampaikan oleh rekan-rekan semua dalam posisi yang kurang menggembirakan. Namun demikian, sebetulnya ada juga beberapa kabupaten kota sepanjang pemantauan kami ketika memfasilitasi APBD, tadi mungkin dari Belitung, itu masih posisi APBD-nya masih baguslah dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Termasuk juga dengan kota Pangkal Pinang sebetulnya bisa dalam posisi lebih baik dari kabupaten lainnya. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kedua, kami juga ingin menegaskan real opsi yang disampaikan atau keputusan dari RDP yang dihadiri oleh kita pihak pemerintah provinsi, termasuk juga dari Dinkes kemarin, termasuk juga kami di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusannya jelas apa yang disampaikan oleh pimpinan sementara DPRD Provinsi bahwa satu, kita pihak pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan seluruh rekan-rekan yang ada di kabupaten kota, untuk menghitung ulang, mengupdate, melakukan rasionalisasi, mungkin bahasa Pak Hotma sampaikan tadi, terkait dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan ini. Karena diduga bahwa data-data yang disampaikan dengan sanad ini itu ada data-data yang sebetulnya tidak tepat sasaran. Kita, pemerintah provinsi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hotma, disampaikan juga oleh Pak Kadinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggung jawab kita kepada masyarakat miskin kurang mampu terkait yang 30% tadi, itu sebetulnya sudah tercover dari data yang ada. Tetapi ada sisa data 70%, kurang lebih 97.000 yang sebetulnya masih bisa diupdate kembali untuk dilakukan rasionalisasi. Manakah data-data yang sebetulnya tidak tepat sasaran? Untuk itu, hal ini penting dilakukan ketika kita memproses untuk persiapan anggaran. Apabila update data ini betul-betul bisa kita laksanakan,
bisa dipastikan bahwa anggaran yang harus kita siapkan tanggungan terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan ini tidak sebesar apa yang kita diskusikan sekarang atau yang menyisakan persoalan hari ini. Jadi kami mohon dengan sangat mungkin bisa diskusinya arahnya ke sana. Nanti kami juga akan menunggu hasil dari rapat ini yang bersama-sama juga dengan Dinkes provinsi untuk kami laporkan kepada pimpinan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mungkin singkat itu Pak Hotma, penekanan saja sebetulnya. Mudah-mudahan ada pendapat yang bisa menggembirakan dari kawan-kawan kabupaten kota yang bisa kita tampung, sehingga untuk kegiatan mengupdate data ini betul-betul bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian memang ya DPRD provinsi memang sesuai dengan tadi informasi dari Pak Kaban itu meminta kita untuk menghitung ulang atau ya kalau bisa rasionalisasi lah kepesertaan BPJS Kesehatan yang kita tanggung gitu ya. Kemudian kita lebih mendorong memang kemandirian masyarakat kita untuk membayar sendiri, tidak harus ditanggung oleh pemerintah gitu ya, kabupaten kota maupun provinsi. Karena memang orang miskin yang kita punya gitu, kalau kita bandingkan dengan jumlah peserta PBIJK atau jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pusat sebetulnya sudah tercover gitu. Kalau lihat jumlahnya ya gitu. Jadi lebih kepada kita hanya menanggung sisanya provinsi maupun kabupaten kota. Jadi mungkin dengan mendorong kemandirian masyarakat kita untuk membayar iurannya mungkin ke depannya kita tidak lagi terlalu berat untuk membayar iuran ini gitu ya. Mungkin itu memang yang mengemuka di RDP kemarin dengan Dewan Provinsi. Salah satu hal yang memang kita mau lakukan di ke depannya gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kaban sudah memberikan mengingatkan kita kembali akan hasil RDP kemarin. Kita silakan Bapak Ibu bila ada yang mau memberikan masukan atau tanggapan, kita silakan. Bangka Tengah. Dari Bangka Tengah misalnya karena kemarin dalam RDP juga teman-teman dari Bangka Tengah ikut ya. Biar kabupaten yang lain juga ikut mendengar hasilnya. Gimana? Ada yang dari Bangka Tengah? Kita silakan. Izin Pak Kadinkes, Pak Hotma. Ya, silakan Bu. Ya. Izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kadinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Bapeda, Kadinsos, dan teman-teman Kepala Dinas Kesehatan Sekabupaten Provinsi Bangka Belitung, BPKAD, dan semua Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, izin kami menyampaikan terkait dengan kondisi ya PBI Kabupaten Bangka Tengah. Mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin kemarin karena ada statement di koran mungkin ya, mungkin jadi kami dipanggil Pak. Jadi intinya kemarin kami ke DPRD provinsi itu bukan kami mau dipanggil, tapi memang kami dipanggil oleh DPRD provinsi terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, untuk Bangka Tengah, Pak, kemarin juga waktu EDP sudah kami sampaikan bahwa untuk Bangka Tengah, UHC kami di angka 97,97% untuk Bangka Tengah. Kemudian sekarang
setelah ada penonaktifan dari Dinkes Provinsi menjadi di angka 96,90% karena adanya penambahan jumlah penduduk juga di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian untuk data kota provinsi yang awalnya disiapkan ke kami 14.441 jiwa, kemudian yang aktif yang selama ini kami aktifkan sampai dengan per 1 Agustus 2024 sebesar 11.330 ya. Kemudian per September 2024 yang masih diakomodir oleh Dinkes Provinsi sebanyak 3.399. Nah, terkait dengan kondisi ini Pak, terkait dengan keaktifan, kemarin juga saya sudah sampaikan waktu di DPRD Provinsi bahwa keaktifan kami menjadi turun Pak, menjadi turun. Yang awalnya 75,2% turun di angka 71% Pak. 71 ya. Kalau data per bulan ini keaktifan kami menjadi 70,89%. Nah, untuk itu kami sudah hitung-hitungan Pak, karena kan terkait keaktifan ini kan terkait dengan UHC prioritas yang bisa langsung aktif hari itu juga. Memang kita dikasih waktu 3 bulan Pak untuk bisa mengaktifkan kembali di angka 75% ya. Jadi untuk itu Pak, kami kemarin sudah hitung-hitungan juga di Bangka Tengah. Kami kekurangan kota VBI sebesar 9.200 untuk bisa mencapai di angka 75%. Dan untuk itu Pak, kami harus bisa mengusulkan angka 9.200 itu di akhir Oktober ini, karena kami per November harus aktif minimal 75%. Kalau tidak aktif di 75%, otomatis kami tidak bisa menerima UHC prioritas itu. Nah, kami kemarin hitung-hitungan Pak, saya kemarin cukup senang lah waktu hasil dari rapat dengan DPRD Provinsi bahwa saran akan diharapkan ada penambahan kota Pak, penambahan kota lebih dari 30%, itu yang juga yang kami harapkan. Maksud kami, karena kami sudah hitung-hitungan terkait dengan kekurangan di angka 9.200, paling enggak bisa 50-50 lah Pak, atau enggak berapalah yang bisa ditambah dari angka yang 3.399 itu Pak. Paling enggak kami nanti akan cari solusi juga bagaimana caranya biar masyarakat kami itu bisa menerima UHC prioritas itu Pak, bisa langsung aktif gitu ya, bisa langsung aktif hari itu juga dengan keaktifan 75%. Nah, untuk itu juga Pak, kami 2 bulan ini, dari bulan September kemarin, memang kami sudah ada upaya-upaya memang sudah kami lakukan Pak, strategi-strateginya. Jadi kami memang karena waktu pengurangan kota provinsi itu Pak, kami sudah selesai pembahasan APBD perubahan Pak. Jadi kami tidak bisa lagi menambah kota. Karena awalnya memang Bangka Tengah itu hanya menganggarkan di anggaran induk itu 11 bulan. Dan ABT perubahan ini kami menambahkannya 1 bulan Pak. Nah, 1 bulan. Nah, ditambah juga kami kan di Bangka Tengah banyak perusahaan kami memang yang tutup Pak, yang tutup jadi Bangka Tengah. Nah, untuk itu Pak, kami kemarin memang strateginya kalau untuk masyarakat Bangka Tengah yang untuk pelayanannya di level puskesmas Pak itu kan bisa aktif tanpa bisa kita layani gratis tanpa kita harus mengaktifkan ya Pak, dengan KTP dan KK-nya Bangka Tengah itu semua aktif, bisa kita layani dengan gratis. Dan itu juga kita sudah sampaikan kembali ke teman-teman puskesmas yang ada di wilayah Bangka Tengah untuk melayani jangan sampai nanti tidak terlayani karena terkendala dengan PBI-nya yang non aktif gitu ya. Nah, untuk level provinsi Pak, level rumah sakit rujukan ya, kami memang strateginya memang kami hanya mengaktifkan PBI yang non aktif dari provinsi itu
kalau mereka sudah masuk rumah sakit. Itu yang kami lakukan. Jadi kami tidak mengaktifkan kalau mereka tidak mengakses layanan rumah sakit. Seperti kemarin ada yang cuci darah, itu yang kami aktifkan. Kemudian ada yang operasi, Pak. Yang itu yang kita memang prioritaskan aktifkan gitu ya. Nah, itu juga kami bersurat, Pak, ke rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Sudah kami surati juga dan kami informasikan via WA juga agar masyarakat kami yang memang kondisinya nonaktif yang sudah datang ke rumah sakit agar itu dilayani dan PIC yang ada di rumah sakit agar bisa menghubungi PIC yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dan itu alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah 2 bulan ini sudah berjalan. Jadi kami memang awal-awalnya sih memang masyarakat banyak memang yang komplain Pak. Tiba-tiba mereka nonaktif gitu karena mereka ada yang operasi dan lain-lain memang ada kendala. Tapi setelah itu kami sampaikan itu Pak surat dan juga komunikasi dengan pihak-pihak rumah sakit, alhamdulillah semua terkendali. Nah, itu sekarang masih aman Pak. Untuk 2 bulan ini kita masih aman karena kita masih diberi waktu untuk bisa tidak mencapai 75% untuk persyaratan keaktifan. Tapi kalau untuk bulan November Pak, kami mau nggak mau kami harus 75 Pak, karena memang masih banyak masyarakat kami yang memang kami tidak tahu Pak datanya yang mengakses layanan kesehatan di rumah sakit itu siapa-siapa aja orangnya by name address-nya tidak tahu. Tapi kalau secara total kami tahu jumlahnya berapa gitu ya. Tapi kalau yang mengakses langsung layanan di rumah sakit yang memang harus kami segera aktifkan itu kami tidak tahu datanya. Nah, untuk demikian Pak, kami sangat berharap sekali kemarin dalam rapat ini karena kemarin juga itu saran dari pimpinan dari rapat kemarin bahwa harapannya kalau memang itu bisa ada penambahan kota lebih dari 30% itu Pak. Kemudian saya juga sepakat Pak tadi terkait dengan PBI masyarakat miskin menengah. Insya Allah Pak itu memang sudah terakomodir dengan PBI-nya APBN Pak. Karena otomatis kalau data PBI APBN itu sudah berdasarkan data DTKS ya, data DTKS. Bangka Tengah alhamdulillah dapat kota pusat itu 42.204 jiwa dan ada kenaikan Pak, kenaikan di 52.000 Pak. Jadi ada kenaikan hampir seribuan jiwa untuk PBI APBN dan tentunya Pak itu insya Allah untuk masyarakat miskin di Bangka Tengah pastinya terakomodir karena angka kemiskinan kami di Bangka Tengah hanya 5,5% Pak. Jadi kalau kita konversikan dengan jumlah penduduk Bangka Tengah 206.478, angka kemiskinan kita di angka 12.000 hanya Pak. Jadi kalau kita sudah terakomodir dengan PBI-nya APBN itu 52.000 otomatis kan 40-an ribunya itu udah di luar miskin Pak. Insya Allah itu terakomodir. Jadi kemarin juga kan disampaikan Pak waktu rapat. Jadi mereka kan menyarankan kepada kita untuk memprioritaskan Pak. Insya Allah untuk masyarakat miskin sudah terakomodir Pak. Jadi kita sudah prioritaskan, kita sepakat memang prioritas utama untuk JKN ini adalah masyarakat miskin. Tapi kalau kita bicara UHC Pak, Universal Health Coverage atau kesehatan masyarakat semesta, kita tidak bisa bicaranya cuma miskin Pak, karena semangat luar miskin juga harus kita akomodir, karena UHC itu kan minimal 95%. Tidak mungkin kan 95% itu masyarakat miskin semua. Mungkin itu Pak dari kami Pak, besar harapan kami ada berita baik Pak untuk kabupaten kota terkait dengan rapat hari ini ada penambahan kota lebih dari 30% yang bisa nanti diakomodir oleh provinsi. Demikian Pak, terima kasih. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Dinas Bangka Tengah Ibu Zaitun. Ya Bu, seperti dalam RDP kemarin memang kita lagi mengusahakan kalau bisa ada penambahan, tapi mungkin ya saya nggak mau mendahului teman-teman Bapeda dan Bakuda ya Bu ya. Kayaknya dalam RDP kemarin mungkin sudah terjawab juga itunya. Ya kita usahakan di 2025 ya Bu ya. Tapi memang kita nanti akan dengar juga ini gimana hitung-hitungan teman-teman Bapeda dan Bakudanya. Tapi tetap
masukan dari Ibu Kepala Dinas tetap kita akan pertimbangkan, Bu. Karena memang hitung-hitungan seperti itu Ibu bilang tadi, orang miskin kita di Bangka Tengah hanya 12 ribuan. Sementara yang ditanggung BPJS, yang ditanggung oleh pusat saja itu sudah 52.000 sebenarnya. Sudah tercover. Kalau mau kita lihat yang miskin yang tidak mampunya mungkin sudah lebih malah. Itu hanya dari satu sumber ya Bu ya. Belum lagi yang dari provinsi maupun kabupaten kota memang. Mungkin nanti tugas bersama kita lah untuk lebih mendorong kita, masyarakat kita untuk mau lebih mandiri. Kenapa? Seperti kata Ibu bilang tadi, memang kalau kita bicara 98% cakupan UHC-nya, ya kita bukan bicara orang miskin saja di sana gitu. Mungkin, tapi kalau informasinya kan kita memang kalau UHC-nya sudah tercapai Bu 98%. Keaktifan kepesertaannya yang ini terancam ya Bu ya. Di bawah ada yang kabupaten kota memang sudah di bawah 75%. Jadi nggak bisa lagi dia menikmati yang satu hari aktif itu gitu ya, atau UHC prioritas kalau istilah orang teman-teman BPJS kita gitu ya. Tetapi tetap Bu, masukan dari Bangka Tengah akan tetap menjadi apa kita ya Bu ya, pertimbangan kita ke depannya. Makasih sekali lagi Bu dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah. Kita persilahkan kalau Bapak Ibu yang dari kabupaten lain kita persilahkan. Atau dari Bapeda juga boleh. Dinsos, Bakuda. Oh ya, silakan. Saya dari Bangka Barat. Oh ya, dari Bangka Barat, Ibu. Oh ya, Ibu Muria, silakan Bu. Dari Dinkes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas, Kepala OPD atau Bapak Ibu yang hadir di dalam rapat Zoom. Izin saya mewakili Pak Hotma dari Dinas Kesehatan Bangka Barat. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Jadi dengan penonaktifan yang terjadi pada per tanggal 1 September 2024 dari kuota Bangka Barat yang bersumber dari anggaran provinsi, itu memang sebanyak 8.740 jiwa kalau kami hitung per jiwanya ya, ini bukan per orangnya. Nah, ini sebenarnya sangat berpengaruh kurang baik dengan kondisi kepesertaan dan keaktifan kami di Bangka Barat. Tapi alhamdulillah walaupun dengan penonaktifan itu kami masih bisa untuk aktifannya 75%. Jadi sekitar posisi 78%. Namun, karena kondisi anggaran Pemkab Bangka Barat pun tidak baik-baik saja, kami pun sampai dengan sekarang baru bisa membayar iuran PB Pemda Bangka Barat itu baru sampai Juni 2024. Dan yang selanjutnya juga kami belum mendapat informasi apakah itu bisa dibayarkan atau tidak. Karena waktu pas pengajuan yang Juli pun 2024 kami sudah menerbitkan SPM. Namun berapa kali SPM diterbitkan sampai sekarang belum terrealisasi pembayarannya ke BPJS. Nah, sedangkan penambah pengaktifan setiap hari kami tetap menjalankannya, dan itu memang terjadi peningkatan karena efek pertama juga mungkin ada penonaktifan dari PB Pemda, PBPO provinsi maksud saya. Nah, waktu penonaktifan itu kan provinsi serta merta tidak ada kesempatan kabupaten kota untuk menyaring by name by address yang mesti dinonaktifkan. Jadi 30% yang tersisa itu ya memang random itulah yang kami terima, itu yang masih aktif seperti itu. Jadi ternyata dari 8.740 itu lumayan juga yang butuh akses pelayanan. Nah, alhamdulillah tapi memang masih bisa diatasi Pak Honma. Hanya setiap hari penaktifan kembali itu lumayan kami bisa sampai 50 jiwa atau bahkan mungkin sampai 100 dengan anggota keluarga dalam satu kakak itu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali dengan penambahan per bulannya.
Nah, dengan kondisi seperti ini, kami pun berharap semoga untuk pengaktifan kembali dari 70% itu kami mendapat tambahan lah gitu dari 30% itu untuk di per 1 November dan per 1 Desember ini. Karena itu sangat membantu kami sekali. Sebenarnya kami paham, Pak, bahwa untuk pencapaian keaktifan itu sebenarnya kita bisa meningkatkan dari segmen BPJS yang lain. Hanya untuk kami, Bangka Barat, mungkin karena warga Bangka Barat ini sudah terinformasikan tentang berobat gratis gitu ya, cukup dengan bawa KKTP, jadi untuk kriteria mampu dan tidak mampu itu tidak tidak ada gitu, tidak ada kriteria itu. Jadi masyarakat yang mungkin secara ekonomi mereka mampu, tapi karena mendapat informasi berobat gratis cukup bawa KKTP, jadi keinginan atau kesadaran mereka untuk tetap BPJS Mandiri itu sangat rendah. Jadi mereka pun lebih memilih untuk mengikuti program berobat gratis itu. Nah, ini yang menjadi penambahan permasalahan untuk penambahan peserta tadi. Kami sekarang pun pesertaan sudah sampai per 1 Oktober ini udah 76.500-an seperti itu. Nah, kami pun sudah berupaya pemuktahiran data baik ke Dukcapil maupun ke desa seperti itu, ke kecamatan. Namun untuk kriteria yang mampu, hasil perif itu sampai sekarang masih aktif di PBU Pemda seperti itu, kecuali ya yang jelas sudah pindah jiwa kemudian sudah meninggal. Nah, itu pun sedikit sekali penonaktifan itu. Jadi mohon Pak Honma, mungkin di sini ada Kepala Kaban Bapeda Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, mohon dipertimbangkan untuk kami Bangka Barat ada penambahan kuota selain 30% sekarang yang sudah aktif itu bisa ditambahkan lagi, bukan menunggu di tahun 2025 tapi di per 1 November dan 1 Desember ini berapa persen pun sedikit saja itu sangat membantu kami. Ini itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muria ya dari Bangka Barat. Sepertinya agak senada dengan teman dari Bangka Tengah ya. Ya, mungkin nanti teman-teman Bapeda Provinsi bisa komen ya Bapak Ibu. Tapi nanti kita dengar dulu masukan dari kabupaten kota yang lain. Kita persilahkan Bapak Ibu. Ada lagi? Izin Pak Onma. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Pak Andri, Kepala Dinkes Provinsi, Pak Onma dan rekan-rekan. Jadi izin Pak Onma mungkin menambahkan informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Kadinkes Bangka Tengah tadi. Nah, kita ini kan bicaranya soal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tentu saja kewajiban kita untuk membayarkan premi BPJS masyarakat kita. Kami Pak Honma sebetulnya sudah beberapa kali ketemu dengan pihak BPJS Pak, pihak BPJS. Intinya kalau di Bangka Tengah tadi Bu Zaitun sudah sampaikan, di kita itu memang UAC, tapi yang paling penting juga adalah ada kebijakan yang keaktifan Pak. Nah ini di Bangka Tengah ini yang menjadi kendala kita. Kami sempat meminta kemarin agar kiranya BPJS itu berkenan sementara menunda lah kebijakan untuk ada persyaratan keaktifan itu. Sehingga masyarakat kita tetap bisa mengakses pelayanan secara langsung. Tetapi kemarin Bu Mita menyampaikan ke kami, ya mungkin bisa saja ini dilakukan Pak. Tetapi mereka ingin melihat apa yang menjadi upaya Pemda terlebih dahulu seperti itu. Termasuk sebetulnya saran kami untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan, kemudian mencari alternatif pendanaan yang lain itu juga bersama-sama dengan mereka meskipun memang hasilnya belum sebagaimana yang kita harapkan Pak, karena memang belum ada pihak yang bersedia untuk membantu kita. Nah, kemudian kami sampaikan juga Bu Mita, ini kan kami sudah berupaya tapi juga tetap tidak berhasil. Apakah kemudian bisa kita tunda dulu lah, jangan tahun ini diterapkan syarat keaktifan itu. Kalau memang diperlukan surat pernyataan dari kepala daerah, rasanya setiap kepala daerah di Provinsi Babel ini siap membuat surat itu, Pak.
Artinya kita meminta diskresi lah kepada pemerintah pusat agar kebijakan itu paling tidak untuk di bubble ini dengan kondisi yang kita hadapi sekarang itu bisa diberlakukan baru mulai tahun depan. Nah itu mungkin juga saya tidak tahu apakah kemungkinan itu bisa kita lakukan. Artinya kita melibatkan pihak BPJS, meminta mereka agar bisa juga memaklumi kondisi keuangan daerah kita. Kalau sekarang ini kan sepertinya ini mohon maaf kawan-kawan BPJS ini kan pokoknya ya sudah harus seperti itu. Nah kan kita juga pengen Pak, kalau memang kita mampu kenapa tidak. Tapi kan kondisi kita sama Pak, kami juga memaklumi lah kondisi di provinsi yang hampir sama dengan kami di kabupaten kota ini. Tapi sekali lagi Bu Zaitun tadi juga sudah sampaikan strategi di kami Pak. Kami hanya mengaktifkan memang masyarakat yang menjadi tidak aktif ini adalah orang-orang yang betul-betul membutuhkan layanan atau akses terhadap layanan rujukan tersebut. Untuk yang belum kita arahkan ke puskesmas seperti itu. Nah terhadap hal ini juga Pak Hotma, Pak Andri, kami juga berharap ada semacam kerjasama di kita Pak. Seandainya ada masyarakat Bangka Tengah yang harus dirujuk ke rumah sakit provinsi. Nah ini harapan kami ya meskipun ternyata setelah diperiksa atau dicek statusnya tidak aktif, tetap bisa dilayani Pak. Karena kami bisa pastikan yang mengakses layanan itu nanti akan kami aktifkan seperti itu. Karena kami juga harus mulai mengatur strategi, harus lebih selektif. Nah, jadi mungkin itu Pak Hotma, Pak Andri yang dapat kami sampaikan Pak. Jadi kalau bisa ya kita juga ramai-ramai lah bila perlu ya semuanya kita ngadap gitu ke BPJS agar ada semacam diskresi terhadap syarat keaktifan itu. Demikian Pak Hotma. Ya, makasih Pak Joko. Pak Joko ini dulu di Bapeda Provinsi ya, tapi sekarang di Bapeda Bangka Tengah. Ya, terima kasih atas masukannya dan rame-ramenya ke BPJS. Nanti mungkin kita pikirkan bersama ya Pak ya. Mungkin kalau kita rame-rame suara kita masih lebih didengar daripada satu-satu kabupaten kota nanti. Ya, benar Pak. Tapi kita provinsi Pak, seperti masukan Bapak tadi untuk pengobatan yang kita dirujuk ke rumah sakit provinsi pasti Pak. Kita pasti akan ini ya, apalagi Bangka Tengah itu memastikan bahwa itu nanti bisa tercover BPJS, pasti nanti kita bisa bantu ke rumah sakitnya bagaimana pembiayaannya gitu. Enggak, karena rumah sakit juga kan punya ini ya Pak ya, dalam artian apa sosialnya harus ada juga. Nanti apalagi kalau ke rumah sakit provinsi Pak, mungkin nggak kita tanganin ya Pak ya. Dari kabupaten manapun pasti akan kita terima nanti. Terlepas apakah dia peserta BPJS atau tidak. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Joko dari Bangka Tengah. Kita persilahkan Bapak Ibu. Sepertinya memang Pak Joko lebih memahami hitung-hitungannya ya. Daripada kami orang kesehatan ini, mungkin kami orang kesehatan banyak ya hitungan karena melihat di lapangan kondisi gimana, jadi kami lebih paham, wah kalau bisa ditambah, tapi kalau Pak Joko ngomongnya ya kita paham lah gitu ya. Terima kasih atas kepemahamannya Pak. Ya, kita serahkan Bapak Ibu. Ada lagi? Izin Pak Hotma. Ya, lanjut Baik. dari ya. Dari Bangka, Pak. Oh ya, Ibu Nora. Ya, ya, kita silahkan Ibu Nora. Baik, terima Lintas kasih Pak Bangka. Hotma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala OPD, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir, teman-teman Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinsos dan Bapeda, izin kami menyampaikan kondisi terkini dari situasi kepesertaan UHC di Kabupaten Bangka. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap kuota yang menjadi tanggungan BPJS Provinsi, memang pada bulan Oktober ini, Bapak Ibu, per September ya, per September, status UHC Kabupaten Bangka sendiri itu dari 98,10% sekarang menjadi 83,71%. Dengan tingkat keaktifan 65,21%. Kemudian
Akan tetapi ya, karena kondisi BPJS saat ini masih memungkinkan untuk tingkat keaktifan di bawah 75% itu masih mendapatkan UHC prioritas. Untuk itu hanya selama 2 bulan. Jadi bulan ketiga harus kembali ke tingkat keaktifan 75% supaya masih bisa tetap mendapatkan UHC prioritas. Untuk itu karena situasi APBD Kabupaten Bangka juga tidak baik-baik saja. Setelah dilakukan penonaktifan oleh BPJS Provinsi sebanyak 14.668 peserta, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dalam hari ini pemerintah daerah melakukan juga penonaktifan 19.798 peserta yang bersumber dari APBD. Kenapa? Karena untuk mempertahankan ketersediaan kecukupan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah hingga bulan Desember. Sehingga pada bulan September dan Oktober itu terdapat 34.466 peserta BPJS yang sebelumnya ditanggung oleh provinsi dan kabupaten dalam status nonaktif. Kan tetapi dapat kami sampaikan juga berbagai upaya yang saat ini sedang kami lakukan. Yang pertama, kurang lebih sama dengan teman-teman tadi di Bangka Tengah. Kami tetap memprioritaskan karena masih status relaksasi ya, UHC prioritasnya, walaupun cakupan kami tidak lagi mencapai 95%, hanya 83,71 saat ini. Yang pertama yaitu mengaktifkan masyarakat prioritas yang membutuhkan layanan, yang sudah dirawat, yang cuci darah, yang stunting, yang ODGJ, dan sebagainya itu langsung kita aktifkan kembali. Kemudian yang kedua, kita juga berkolaborasi dengan BPJS melalui program Sri Kandi, sinergi dan rekrutmen juga reaktivasi peserta JKN itu melalui kerjasama dengan 2 BUMDes, yaitu BUMDes di Desa Kapuk dan di Desa Bukit Layang. Jadi 2 BUMDes ini menanggung anggota BUMDesnya beserta keluarga serta masyarakat di sekitar BUMDes yang dinonaktifkan dan dibayarkan oleh BUMDes melalui program Sri Kandi dengan mekanisme cost sharing dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah mekanismenya ada yang 10.000, 25.000, ada yang 15.000, 10.000, seperti itu. Dan ini sudah berjalan untuk 2 BUMDes di periode Oktober, November, dan Desember. Pada saat ini juga kami bersama Dinas Sosial, pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dan juga Dinas Dukcapil, kami secara aktif yang pertama itu melakukan updating data kependudukan terkait status penerima upah. Karena setelah kami lakukan rekon, itu kami menemukan 1.471 peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun provinsi yang sebenarnya mereka adalah penerima upah. Bahkan mungkin ini diakibatkan oleh data kependudukan yang tidak update, di mana yang sebelumnya mereka bukan P3K, bukan TNI Polri. Nah, sekarang mereka berubah status, tetapi status kependudukannya belum aktif seperti itu. Belum diupdate, bukan belum aktif. Ini kami bekerja sama dengan Dinas Dukcapil dan kami menonaktifkan yang dari APBD provinsi dan maksudnya dari APBD itu ada 1.400 yang kami padankan dengan Dukcapil. Saat ini juga desa kelurahan di Kabupaten Bangka sedang melakukan pemutakhiran data berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial. Harapan kami memang sebenarnya ketika berbicara yang mampu harus mampu membayar secara mandiri, tetapi tentu saja ini tidak semudah di lapangannya. Karena apa? Karena terkait tunggakan dan sebagainya yang harus dilunasi. Sehingga saat ini dilakukan pemutakhiran data, harapan kami dari hasil pemutakhiran ini bisa menjadi nanti apabila dari rapat dengar pendapat selanjutnya akan ada penambahan kuota. Karena memang yang dinonaktifkan ini adalah dari peserta yang aktif ya, artinya dari 21.000. Padahal kuota Kabupaten Bangka itu sendiri 23.000. Jadi kalau penonaktifannya dari kuota yang diberikan dari
alokasi provinsi itu kita masih punya sebenarnya sekitar 1.000 itu masih bisa masuk, sekitar 7.000. Tetapi karena memang penonaktifannya dari yang aktif itu hanya tersisa 6.000. Ya harapan kami juga sama karena tahun depan itu menurut teman-teman dari BPJS relaksasi terhadap tingkat keaktifan itu hanya 1 kali, Dokter Andri, Pak Hotma izin. Kalau sekarang 2 bulan nggak aktif, bulan ketiga aktif, bisa naik lagi 75%, kita tetap bisa dapat UHC prioritas. Kalau tahun depan, misalnya bulan Januari, tingkat keaktifan kita hanya 65%, kondisi kami saat ini 65,21%. Bulan Januari misalnya hanya di bawah 75%, punya batas waktunya cuma 2 bulan. Jadi Januari, Februari, bulan Maret nggak bisa naik ke 75%, itu sampai 1 tahun berjalan jangka waktunya tidak akan mendapatkan UHC prioritas. Artinya tidak akan langsung aktif gitu. Jadi mungkin tadi sebagaimana yang disampaikan juga oleh Bapeda Kabupaten Bangka Tengah, bagaimana supaya sangat setuju ini tepat sasaran, tetapi juga karena masyarakat taunya ini semuanya gratis, seperti itu memang menjadi tantangan tersendiri, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bangka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nora atas masukannya. Mungkin pengalaman dari Bangka ini bisa kita contoh Bapak Ibu ya. Ada penelusuran data. Jadi orang-orang yang harusnya bisa ditanggung oleh pemberi kerja nggak lagi masuk ke kita gitu tanggungannya gitu ya. Karena mungkin ada yang jadi P3K atau dia keterimaan di perusahaan yang memang bisa nanggung kepesertaan BPJS-nya. Terima kasih Ibu Nora masukannya. Kita persilahkan lagi Bapak Ibu pengalamannya bagaimana kondisinya sekarang. Saran atau masukan seperti tadi yang dari Bangka ya Ibu Nora itu ada pengalamannya yang bisa kita tiru. Kabupaten lain ini tadi sudah Bangka Tengah, Bangka, kemudian Bangka Barat, ya kita sudah dengar. Kalau tidak ada, kita balik ke provinsi. Teman-teman Bapeda provinsi mungkin bisa kasih pandangan bagaimana kondisi keuangan kita, Bapak Ibu, di provinsi ini, yang saya yakin juga akan membuat kita mesem-mesem juga ini kayaknya. Baik, izin Pak Hotma. Ya, silakan Pak Rio, Pak Ayon. Ya, Baik, mohon izin Bapak Ibu, karena Pak Kaban tadi dipanggil Pak Gubernur, kami diminta ikut di sini. ya Mungkin silakan sebuah Pak. saran aja Pak ya, Ya, tidak pada kapasitas misalnya apa ya, menggambarkan lah kondisi keuangan karena di sini juga ada Pak PLH Kaban Bakuda ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung di awal oleh Pak PLH Kaban Bakuda, kita selain ya mendengarkan kondisi ya, kondisi apa ya dampak dari pemotongan ini atau rasionalisasi ini, kita mendengar dampaknya kepada teman-teman kabupaten kota yang sebenarnya sudah kita prediksi juga. Tapi ada hal yang lebih penting bagaimana misalnya kita menyiasati Pak, menyiasati dampak dari pemotongan ini, tidak sekedar kita mendengar dampaknya tapi menyiasatinya baik di akhir 2024 maupun ke depannya di 2025, karena mungkin setahun 2 tahun ke depan ini akan tetap menjadi permasalahan kita Pak. Ya kita juga sudah diingatkan tadi oleh Pak Kaban Bapeda Bangka Tengah, kita sesama kita lah, dalam bahasa kami mungkin nyebutnya, kita sesama kita saling berharap lah meningkatkan kontribusi PBI. Kita lupa bagaimana kalau kita coba kita bernegosiasi ke BPJS-nya. Kita punya bargaining power Pak. Kalau kita lihat data dari Pak Horma tadi kan sekitar 400.000 mandiri, 200.000 dari APBN, kemudian dari Pemda cukup banyak juga, tadi saya lupa angkanya kan. Nah, dari angka itu yang pertama Pak, kita punya bargaining power. Artinya bagaimana mungkin kita sounding juga terkait masalah UHC prioritas yang 75 itu, apakah ada relaksasinya. Intinya kita bisa mencoba lah beramai-ramai dalam tanda kutip, misalnya surat
pimpinan kita masing-masing dari kabupaten kota dan dari provinsi. Ketika suratnya satu suara mungkin akan jadi pemikiran juga kan oleh pihak BPJS-nya. Dan yang kedua terkait UHC prioritasnya tadi Bapak Ibu, eh, tadi saya tertarik dari Bangka Barat kalau tidak salah ya Bu ya, yang betul-betul langsung diaktifkan itu mereka yang betul-betul prioritas ya Bu ya. Artinya dipermanenkan keaktifannya. Kalau melihat angkanya, eh, balik lagi ke angka yang mandiri 400.000, kemudian dari eh, APBN 200.000, dan mungkin dari Pemda asumsinya sekitar 100.000, baik provinsi maupun kabupaten kota, Pak. Kita sudah punya angka sekitar 700.000 yang bisa kita aktifkan secara permanen, Pak. Untuk orang-orang yang betul-betul prioritas. Saya kira kalau kita sudah separuhnya mengaktifkan secara permanen, sisanya itu saya yakin orang-orang yang mampu yang kalaupun memang mereka tidak aktif, artinya kesalahan tidak ada pada Pemda lagi, Pak. Kalau mereka tidak aktif seperti itu. Dan memang tidak bisa dalam waktu dekat kita istilahnya mendorong mereka untuk menjadi aktif, tapi ini berproses dan eh, perlu dimulai dari sekarang. Itu setidaknya beberapa hal mungkin pada pembahasan kita hari ini dan mungkin ke depannya yang bisa jadi prioritas kita, yang jadi agenda pembahasan kita. Jadi kita tidak lagi berulang-ulang nanti saling berharap kepada APBD-nya, karena percuma juga kita sama-sama mungkin sudah tahu kondisi APBD-nya, tapi kita mencari solusi-solusi. Tadi beberapa juga solusi yang dari Bangka Tengah mengaktifkan yang artinya begitu orang yang berobat baru diaktifkan, kemudian yang Bangka juga hal-hal seperti itu mungkin ke depannya Pak yang menjadi agenda bahasan kita. Demikian mungkin Pak Hotma, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oyon dari Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Pak Oyon lebih mendorong kepada ya supaya pertama kalau bisa kita nego lagi ke BPJS-nya ini. Ya, jangan 75% supaya dapat UHC prioritas. Kalau bisa di bawah itu kan gitu ya Pak. Kemudian supaya yang kemandirian masyarakat kita bisa lebih ditingkatkan dalam membayar iuran BPJS kesehatan ini gitu. Karena memang kalau kita lihat persentasenya banyaklah yang dibayari oleh pemerintah memang Bapak Ibu sekalian daripada yang mandiri. Sementara sebenarnya orang miskin kita juga kan sangat sedikit gitu ya, nggak banyak sekali gitu. Berarti kemampuan untuk membayarnya juga sebenarnya tidak buruk, cuma mungkin kemauannya yang masih belum belum seperti yang kita harapkan. Ya, terima kasih Pak Oyon atas masukannya untuk dua hal itu. Ya, karena memang tadi masukan Pak Oyon juga kondisi seperti ini bukan habis di 2024. Kemungkinan 2025 juga masih seperti inilah kondisi keuangan Pemprov. Ya, enggak terlalu berubah maksudnya gitu. Ya, mudah-mudahan 1-2 tahun ini bagus ya Pak Oyon ya. Tapi doa kita bersama itu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Oyon. Bapak Ibu masih ada, kami enggak apa-apa, kita dengar bersama masukannya nanti. Karena ini nanti akan kami sampaikan juga ke DPRD Provinsi dalam hal pengambilan keputusannya. Kalau masih ada Bapak Ibu, atau ada tambahan dari Bakuda Provinsi, nggak apa-apa. Kalau masih ada tambahan, kita persilahkan. Oke lah, Bapak Ibu, karena memang waktunya juga sudah sore ya, mungkin energi kita juga sudah terbatas ini. Oke lah, kami sudah mendengar Bapak Ibu semua masukan maupun ya intinya apa yang Bapak Ibu rasakan lah di kabupaten kota. Walaupun sebenarnya kami sudah memprediksinya seperti kata Pak Oyon tadi ya, sudah prediksinya kami sudah tahu. Tapi dengan begini kami kan lebih paham lagi gimana akan menyampaikannya ke anggota atau kepada DPRD provinsi nanti. Ini kondisi terakhirnya akan gitu ya. Nah, tapi kan itu yang akan kita kasih gambaran dengan
legislatif dan eksekutif nanti di provinsi akan eh, mengambil keputusan atas apapun yang telah Bapak Ibu gambarkan di pertemuan kita siang hari ini. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau memberi masukan atau pandangan, maka kita akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Oke, kita persilahkan kepada Pak Kepala Dinas untuk mengakhiri acara kita siang ini. Kita persilahkan Pak. Baik, kami sudah mencatat semua usulan, saran, dan masukan serta alternatif solusi dari teman-teman yang bisa kita jadikan acuan. Terima kasih atas semua kontribusi pemikiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan kami mohon izin untuk mewakili pemerintah provinsi mengucapkan terima kasih, dan kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.